Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai keluarga Allah, kita bersama-sama kembali bersama belajar firman Tuhan dalam renungan keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bawa pujian, syukur, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Kami memohon Tuhan berkati dan pimpin kami untuk memahami firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Peristiwa Jumat Agung dan hari ini di hari Sabtu dan besok kita menyongsong Paskah, hari kebangkitannya. Kita diingatkan bagaimana kehidupan seorang pengikut Kristus, seorang yang mengikuti jejak-jejak langkah kaki Yesus di dalam hidup dan pelayanannya. Kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat yang ke-66 sampai 68. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup mengikut Yesus. Saat Yesus ditangkap, 11 murid lari meninggalkan dia, murid-murid meninggalkan Yesus seorang diri, mereka melarikan diri. Dan saat Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, ada murid yang mengikut Tuhan dari jauh, melihat bagaimana akhir dari kisah penangkapan Tuhan Yesus itu. Mengikuti Yesus bukan hanya melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dari jauh seperti Petrus memperhatikan, tapi yang menjadi perhatian dari Petrus adalah nanti akhirnya bagaimana. Saat Petrus melihat dari jauh peristiwa-peristiwa yang dialami Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menerima tuduhan-tuduhan palsu, Tuhan Yesus menerima ketidakadilan, Tuhan Yesus diperlakukan bukan dengan yang sebenarnya, tapi sungguh diperlakukan dengan tidak benar, diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan tidak adil. Bagaimana tidak? Mengikut Yesus ternyata melihat bagaimana Kristus lebih dekat lagi dan mengalami penderitaan. Yesus harus menanggung hukuman bukan didasarkan kepada apa perbuatannya, tetapi penghukuman dan penyaliban Yesus hanya ditentukan dari apa kata orang banyak. Sebagai pengikut Kristus, kadang kita juga mengalami hal demikian. Kita tidak diperlakukan sesuai dengan kebenaran. Kita diperlakukan sesuai dengan apa kata orang. Orang banyak mengatakan kita anak-anak Tuhan ini tidak baik. Mereka terus begitu saja menghakimi kita. Ternyata Tuhan Yesus sudah menanggung terlebih dahulu. Kalimat atau penetapan Tuhan Yesus disalib itu bukan dari sebuah persidangan yang didasarkan pada kebenaran. Karena saksi-saksinya juga palsu. Tetapi penentu keputusan itu ditentukan oleh suara khalayak yang ada pada saat itu. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ketidakadilan, ketidakbenaran, suara terbanyak menentukan. Menyakitkan, sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan Yesus rela tanggung itu. Tuhan diperlakukan dengan tidak adil. Tuhan diperlakukan dengan semena-mena. Tuhan diperlakukan bukan dengan cara yang benar.
Bapak Ibu Saudara, jika saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam mengikut Kristus mengalami peristiwa-peristiwa hari ini, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus di masa-masa sengsaranya, mari kita hari ini belajar dan bersemangat karena Kristus telah menanggungnya terlebih dahulu. Kristus telah mengalaminya terlebih dahulu. Tuhan tahu rasanya diperlakukan tidak adil. Tuhan sudah merasakan bagaimana dia harus dihukum mati, bukan karena sebuah persidangan yang benar dengan data-data yang ditemukan, bukan. Tapi apa kata orang banyak? Menurutmu, bagaimana pendapatmu yang seperti ini? Ia harus dihukum mati. Kata ia harus dihukum mati bukan karena sikap atau dosa atau kesalahan yang ditemukan pada diri Tuhan Yesus. Dia harus menanggung hukuman. Dia harus menanggung hukuman yang seharusnya bukan karena kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dihukum mati bukan karena dosa dan kesalahannya, tapi karena dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara, jika demi dosa dan kesalahan kita Yesus tanggung salib itu, lalu apa yang kita lakukan jika di dalam mengikut Dia kita menjalani atau kita mengalami peristiwa perlakuan yang tidak adil? Mari kita bersama-sama bersemangat. Mari bersama-sama menjalaninya dengan sukacita, karena Tuhan Yesus Kristus telah menjalaninya terlebih dahulu. Yang kedua, hidup mengikut Yesus itu tidak enak. Hidup mengikut Yesus itu diperlakukan tidak adil. Hidup mengikut Yesus itu harus menanggung apa yang bukan menjadi kesalahannya. Dalam ayatnya yang ke-67 dan 68, mengikut Yesus itu siap untuk dipermalukan dan direndahkan. Hidup mengikut Yesus siap dipermalukan. Hidup mengikut Yesus siap direndahkan. Hidup mengikut Yesus bukan hanya siap diperlakukan tidak adil atau menanggung hukuman yang bukan karena kesalahan kita, tapi Tuhan Yesus menjadi contoh, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yesus mengalami peristiwa pelecehan, perendahan. Lalu mereka ini orang-orang yang seenaknya saja berkata ia harus dihukum mati. Tidak hanya berkata-kata saja, tetapi juga bersikap tidak baik, bersikap merendahkan. Lalu mereka meludahi mukanya. Oke? Kata mereka meludahi mukanya menunjukkan bahwa bukan hanya satu orang yang meludahi mukanya, tapi beberapa orang yang jumlahnya jamak, yang jumlahnya banyak. Mereka meludahi mukanya. Jelas sekali wajah Tuhan Yesus diludahi. Ludah itu air kotor. Ludah itu air kotor. Air tidak baik, air yang kotor, mempermalukan. Tetapi dikatakan mereka meludahi, dan itu Tuhan hadapi. Bapak Ibu Saudara, kadang muka kita dipermalukan, bukan secara fisik muka dengan jelas begini ya, tetapi nama baik kita dicoret, nama baik kita dicoreng, nama baik kita itu diperburuk, difitnah, apa saja itu, diberi kotoran, itu peribahasanya ya. Tuhan Yesus telah menanggungnya, meludahi mukanya dan meninjunya. Oke, sangat tidak sopan Tuhan Yesus diperlakukan oleh mereka yang dituliskan di sini. Mereka meludahi Tuhan Yesus, mereka meninju Tuhan Yesus, dan ada lagi hanya itu tidak. Mukanya tidak hanya diludahi, dia tidak hanya ditinju, tetapi ada orang-orang lain lagi yang memukul dia. Bukan hanya berbicara wajah atau muka yang diludahi, yang direndahkan, yang membuatnya terhina, tetapi juga dia disakiti secara fisik. Dia dipukul, bahkan orang-orang lain memukul dia.
dan memukul dia ini, memukul dengan sungguh-sungguh, tetapi dia terus masih mengejek. Ayo coba katakan kepada kami, hei Mesias, siapakah yang memukul engkau? Yang mukul banyak. Terus mereka tanya, siapa yang mukul engkau? Katakan, kau kan Mesias, kau kan anak Allah yang hidup. Kok engkau dipukul? Gak bisa nebak, gak bisa ngomong siapa yang mukul kamu tadi. Mengikut Yesus siap dipermalukan. Mengikut Yesus siap direndahkan. Mengikut Yesus siap untuk disakiti. Bapak Ibu Saudara, belajar perlahan-lahan menuju keserupaan dengan Kristus, mengikuti jejak langkah kakinya. Mengikut Yesus bukan hanya siap menerima ketidakadilan, tapi mengikut Yesus juga siap menerima tuduhan. Mengikut Yesus siap menjalani penghukuman yang seharusnya tidak ditanggung, dan hidup mengikut Yesus siap direndahkan, siap dihinakan, siap dipermalukan, dengan tetap tekun dan setia, tetap taat sampai Tuhan menjemput kita. Selamat menjadi pengikut Yesus Kristus. Menjadi pengikut Yesus Kristus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Ada bagian salib yang harus kita pikul, penderitaan, penghinaan, dipermalukan harus kita tanggung. Namun ingat, kita tidak menanggungnya sendirian. Ada Tuhan Immanuel yang selalu bersama dengan kita dan menghadapi penghinaan, menghadapi pukulan-pukulan, kesakitan-kesakitan yang harus kita jalani. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama mengingat, jangan hanya menjadi pengikut Kristus dari jauh, seperti Petrus yang melihat-lihat bagaimana endingnya. Dan karena ketidakbersediaannya menanggung penderitaan, menanggung ketidakadilan, menanggung direndahkan, dan makanya di perikop selanjutnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati pertolongan Tuhan, selamat mengikut Yesus di dalam penderitaan, selamat mengikut Yesus di dalam segala pergumulan. Ingat, Tuhan ada bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami terus belajar mengikut Yesus dalam perjalanan hidup kami, mengikut Yesus dalam perjalanan minggu-minggu suci. Kami bersama-sama memohon pertolongan Allah, agar kalau ada Bapak Ibu Saudara yang dalam pergumulan iman, mereka diperlakukan tidak adil, mereka menghadapi tuduhan-tuduhan, mereka harus menanggung penghukuman padahal itu bukan kesalahan mereka. Kami berdoa demi nama Yesus, kalau ada penderitaan fisik yang dialami oleh orang-orang percaya, ada penderitaan secara mental mereka yang disakiti, kami mohon Tuhan menolong, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.